Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam video pembelajaran Seni Budaya kelas 10 semester 1 bersama saya Virgina Amelia Paredatu. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan materi bab keempat tentang pertunjukan musik tradisional. Adapun beberapa sub bersama. Yang pertama yaitu konsep dasar pertunjukan, yang kedua eksplorasi musik, yang ketiga gerak dalam permainan musik, dan yang keempat yaitu kolaborasi dalam permainan musik. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi yang pertama yaitu dasar pertunjukan. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa pada hakikatnya pertunjukan musik adalah sebagai media komunikasi untuk menunjukkan hasil karya berekspresi dan berkreasi seseorang kepada orang lain. Kegiatan pertunjukan sebuah karya seni, baik musik, tari, rupa, ataupun pertunjukan kolaborasi dari ketiga bidang seni tersebut dapat berpengaruh terhadap perubahan kognisi dan afeksi penikmatnya, walaupun tidak bisa memperoleh umpan balik secara langsung. Pertunjukan musik tradisional merupakan proses penyajian materi musik tradisional kepada apresiator. Proses ini dapat dilakukan di lingkungan masyarakat pemilik kebudayaan setempat ataupun di luar kebudayaannya. Nah, dengan kata lain, dalam pertunjukan seni dan kolaborasi seni musik, tari dan rupa, kegiatan memproduksi atau memperagakan dan mempertunjukkan karya yang telah ada merupakan suatu bentuk kreasi. Nah, kreasi di sini pada hakikatnya adalah cara untuk melahirkan sesuatu dan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Adapun kolaborasi seni dapat diartikan sebagai kerja sama dua atau lebih cabang seni. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu eksplorasi musik. Namun sebelum itu, apa sih pengertian dari eksplorasi musik? Di sini dikatakan bahwa eksplorasi musik adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menyelidiki semua tentang musik agar mendapat yang lebih teliti atau lebih dalam tentang musik. Nah, eksplorasi musik dapat diartikan sebagai kegiatan mengembangkan sumber-sumber bunyi yang baru sebagai upaya untuk meningkatkan pengalaman musikal secara konkret yang dibutuhkan dalam seni kreasi musik. Nah, kita tentu sering melihat sekelompok orang yang memainkan musik dengan menggunakan instrumen-instrumen yang sudah kita kenal dengan baik, seperti misalnya menggunakan gitar, menggunakan drum, ataupun menggunakan keyboard. Nah, pernahkah kamu melihat sekelompok orang bermain musik dengan menggunakan alat-alat perkusif sederhana? Seperti misalnya menggunakan potongan bambu, menggunakan beberapa botol atau gelas yang diisi dengan air lalu dipukul dengan sendok. Nah, walaupun hanya menggunakan alat-alat perkusif sederhana, bunyi yang mereka hasilkan tetap dapat disebut musik. Mengapa? Karena para pemain alat perkusif sederhana tersebut menghasilkan bunyi yang sesuai dengan tema yang diinginkan oleh pembuat musiknya. Nah, pada saat ini alat-alat perkusif sederhana sudah banyak digunakan oleh pemain musik di banyak negara, termasuk salah satunya yaitu di negara kita, negara Indonesia. Karena mengapa demikian? Karena umumnya alat-alat sederhana tersebut digunakan oleh pemain musik untuk mengeksplorasi beragam bunyi yang dibutuhkan dalam permainan mereka. Nah, dapat dikatakan bahwa eksplorasi bunyi merupakan salah satu usaha manusia untuk mengekspresikan gagasan atau ide mereka tentang kehidupan melalui permainan musik. Dan dalam eksplorasi musik atau eksplorasi bunyi tidak hanya dilakukan dengan hanya mengembangkan sumber bunyinya atau instrumennya saja, tetapi bisa dilakukan juga melalui pengembangan pada simbol-simbol musik seperti nada dan juga ritme. Kita masuk kepada yaitu tujuan dan alasan eksplorasi musik. Nah, tujuan dari eksplorasi musik adalah untuk mengetahui, menemukan, dan mengidentifikasikan segala tentang musik. Sedangkan alasan eksplorasi musik yaitu agar dapat menerima hasil
mengetahui, dan mengidentifikasi eksplorasi musik. Nah, di dalam sebuah pertunjukan musik tradisional, pemusik dapat melakukan eksplorasi bunyi ataupun simbol musik melalui pencarian nada yang tepat dan sesuai dengan nada yang diinginkan. Nah, sebab di dalam sebuah pertunjukan musik tradisional, pemusik dapat melakukan ekspresi bunyi ataupun simbol musik melalui pencarian nada yang tepat yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga dapat menghasilkan nada bunyi yang indah. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu gerak dalam permainan musik. Gerak dalam permainan musik, di sini dikatakan bahwa tubuh merespon permainan musik yang terdengar melalui gerakan, seperti gerakan tangan, gerakan kaki, dan juga gerakan kepala. Dalam permainan musik, gerakan anggota badan itu dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dipandang sesuai dengan nilai-nilai keindahan dalam masyarakatnya. Nah, gerak tubuh dalam permainan musik tidak hanya memperlihatkan nilai-nilai estetik suatu masyarakat, tetapi juga memperlihatkan hubungan antara kesesuaian pola gerakan dan musik, khususnya tempo dan irama. Nah, gerakan tubuh seringkali dilakukan seseorang ketika tampil dalam suatu acara yang diiringi dengan permainan musik. Nah, umumnya acara-acara seperti itu menggunakan tema tertentu. Namun, apapun tema acara peserta yang turut serta dalam acara itu akan melibatkan gerakan-gerakan tertentu yang dapat dipandang sebagai simbol. Bagi para penonton, gerakan-gerakan itu seringkali dihubungkan dengan nilai-nilai estetik dalam masyarakat dari mana peserta tersebut berasal. Nah, di sini dikatakan tubuh merespon permainan musik yang terdengar melalui gerakan, seperti gerakan kaki, gerakan tangan, dan juga gerakan kepala. Nah, musik dengan pola-pola ragam gerakan kaki, badan, tangan, dan kepala adalah salah satu gerakan dalam permainan musik yang mencoba untuk melakukan kolaborasi gerakan dan juga seni musik. Seperti halnya dalam gerakan tubuh misalnya, properti yang digunakan para pemain yang terlibat dalam suatu pertunjukan atau permainan musik dapat dipandang sebagai simbol yang memperlihatkan nilai-nilai estetik dalam suatu masyarakat. Nah, kita masuk dalam pembahasan materi yang berikutnya, yaitu kolaborasi dalam permainan musik. Nah, di sini dikatakan bahwa kolaborasi musik dapat dilakukan pula dengan cabang seni lainnya. Misalnya seni rupa. Menurut John Painter tahun 1972, beliau pernah mengemukakan mengenai kemungkinan melibatkan aktivitas lain dalam pembelajaran musik. Nah, hal itulah yang menyebabkan pembelajaran musik dapat dilakukan dengan aktivitas yang bermacam-macam, yang dilakukan sesuai dengan potensi dan pengetahuan yang dimiliki. Nah, berdasarkan pemikiran Painter itu, nah, coba kita kolaborasi gerak tubuh, properti, dan ekspresi dalam permainan musik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pengertian kolaborasi seni yaitu sebagai kerjasama dua atau lebih cabang seni, di mana kita dapat melibatkan kolaborasi antara gerak tubuh, properti, dan ekspresi dalam permainan musik. Dan itulah yang dikatakan dengan kolaborasi dalam permainan musik. Nah, contoh apa yang bisa kita lihat dari kolaborasi permainan musik dan juga kolaborasi seni? Nah, di sini adalah karya seni rupa yang dapat kita gunakan dalam kolaborasi seni. Dapat kita lihat di sini contoh gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Gambar ketiga menampakkan sejumlah musisi yang sedang
bermain alat musik dan mengkolaborasikannya menjadi satu perpaduan dan menghasilkan musik yang bernada indah. Gambar kedua, memberikan ilustrasi contoh perpaduan seni suara yang dihasilkan dari alat musik, yaitu gitar, tangan, dan juga kaki. Sepatu di sini melambangkan ketukan atau suara yang dapat dihasilkan dari ketukan kaki. Dan adapun topeng bisa dikolaborasikan dalam pertunjukan seni, yaitu misalnya penampilan wayang. Kita akan mempelajarinya lebih dalam setelah melihat gambar yang ada. Yang gambar ketiga yaitu alat-alat perkusif yang terbuat dari bambu dan dihias. Ini pun merupakan salah satu contoh kolaborasi seni musik. Dan yang terakhir yaitu tampilan wayang atau tampilan topeng. Nah, keempat gambar ini atau keempat gambar tersebut tentu saja dapat digunakan dalam pertunjukan musik. Namun, kegunaannya tentu saja berbeda. Mengapa? Karena beberapa karya seni rupa tersebut ada yang dapat digunakan untuk memainkan musik, tetapi beberapa karya lainnya hanya dapat digunakan sebagai hiasan atau properti. Misalnya di sini topeng. Topeng bisa digunakan sebagai properti. Oke, kita lanjut. Properti yang digunakan dalam pertunjukan musik tersebut tentu saja harus disesuaikan dengan tema yang ada. Nah, sebagai hasil karya seni rupa, properti atau hiasan yang digunakan dalam pertunjukan musik atau pertunjukan seni tidak hanya terdiri dari instrumen perkusif yang dihias atau topeng, tetapi juga properti lainnya, seperti misalnya kerajinan tangan, aksesoris, dan yang sering kita jumpai yaitu kostum. Nah, seperti halnya gerakan tubuh, properti yang digunakan para pemain yang terlibat dalam suatu pertunjukan atau permainan musik dapat dipandang sebagai simbol yang memperlihatkan nilai-nilai estetik dalam suatu masyarakat. Saya akan menjelaskan lebih detail tentang karya seni apa saja yang bisa kita kolaborasikan dalam kolaborasi seni musik. Baik, nah di sini kolaborasi seni dapat dilakukan pula dengan cabang seni lainnya. Tadi kita telah membahasnya. Nah, sebagai hasil karya seni rupa, properti atau hiasan yang digunakan dalam permainan musik atau pertunjukan seni tidak hanya terdiri dari instrumen perkusif yang dihias atau topeng, tetapi juga properti lainnya seperti kerajinan tangan, aksesoris, dan kostum. Kita tandai di sini yaitu kerajinan tangan, aksesoris, dan kostum. Mengapa itu bisa dikatakan sebagai kolaborasi seni musik yang menarik? Karena ketika ada suatu pertunjukan musik, biasanya di situ yang memikat perhatian para penikmatnya yaitu misalnya dari hasil karya yang disuguhkan kepada masyarakat, misalnya seperti mereka menaruh hasil karya anyaman yang kemudian membungkus beberapa alat musik sehingga membuat alat musik tersebut menjadi tampak lebih indah, ataupun kostum yang mereka gunakan membuat mereka terlihat lebih menarik dan lebih menghidupkan penampilan musik yang mereka tampilkan. Dan juga kolaborasi seni dan permainan musik dapat memperlihatkan bahwa dalam prosesnya musik tidak dapat dilepaskan dari cabang seni lainnya, seperti misalnya seni tari dan juga seni rupa. Nah, sekian pembahasan dari karya seni rupa apa saja yang dapat kita gunakan dalam kolaborasi seni. Saya harap
teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik, dan jika ada pertanyaan, teman-teman dapat bertanya pada kesempatan berikutnya. Dan kan bahwa pertunjukan sebuah karya seni, baik pertunjukan musik, pertunjukan tari, pertunjukan seni rupa, ataupun kolaborasi dari ketiga bidang seni itu mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan karya seni dapat memberikan sebagian dari kebutuhan dasar hidup manusia. Nah, kegiatan bereksperimen dan menciptakan seni berdampak pada kebahagiaan seumur hidup pada peserta didik dan dapat digunakan sebagai eksplorasi sumber bunyi yang dipandang penting karena dengan ketersediaannya beragam bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi yang beragam, peserta didik dapat lebih termotivasi untuk melakukan kolaborasi seni sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang mereka miliki. Kolaborasi musik dan gerak tubuh memperlihatkan keterikatan yang erat di antara keduanya. Kenyataan memperlihatkan bahwa di dalam musik terdapat gerak dan di dalam gerak terdapat musik. Nah, hal ini sama terjadi pula pada kolaborasi musik dengan seni rupa. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan kita hari ini tentang pertunjukan musik dalam kolaborasi permainan musik. Saya harap teman-teman semuanya dapat memahaminya dengan baik, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.